Baik kepada Bapak dan Ibu-ibu wali santri khusus TPQ Al-Quran. Ini lomba akan saya pandu dan saya sudah membawa 2 buah peti emas. Ini yang berisi undian dan apabila saya undi yang satu berisi nama, yang satu yang berisi soal. Jadi ini nanti saya undi namanya dulu bagi nama santrinya yang saya panggil. Kami mohon wali santrinya maju ke depan untuk mengambilkan soal dan membacakan soal. Nanti anaknya yang menjawab. Paham nggih? Dan ini akan segera saya mulai. Terlebih dahulu saya akan mengundi di bagian namanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak udah siap semua? Ya, jangan lupa ini nanti hadiah nomor 1 hadiahnya Vespa. Tapi gambarnya saja. Baik, ini peserta yang pertama saya buka yang bernama Zahira. Kepada wali santri saudari Zahira diharap naik ke atas panggung untuk mengambil soal. Monggo. Inilah wali santrinya Ananda Zahira, tepuk tangan. Monggo Pak Gus, ini diterima soal untuk Mbak Zahira nanti segera dijawab. Kasih mic dulu, kasih mic dulu. Mohon dibacakan soalnya untuk Zahira. Mic-nya biasanya tadi mana ya? Faro. Oh, Mbak Zahira segera dijawab soal yang dibacakan oleh Bapak Gus Andi. Teruskan nadom ini, makan minum tertawa dan juga murtad. Makan minum tertawa dan juga mutra semuanya dapat membatalkan sholat. Yang dapat membatalkan sholat. 11 yang dapat membatalkan sholat, sengaja bicara dan merubah niat. Sebab hadas najis terbukanya aurat, banyak bergerak tidak menghadap kiblat. Makan minum tertawa dan juga mutra semuanya dapat membatalkan sholat. Makan minum tertawa dan juga mutra semuanya dapat membatalkan sholat. Boleh tepuk tangan dulu. Demikian Mbak Zahira luar biasa menjawabnya dengan cerdas dan tangkas. Baik, untuk babak selanjutnya akan saya kopiok untuk berikutnya. Yang pertama dari Mbak Zahira sudah menjawabnya dengan cerdas. Pindah gen. Nggih, anake wedi. Alah sampean ki engko bapake do meri iki tak ature dhewe wis lho. Iso-iso.
Baik, peserta berikutnya akan segera kami buka. Namanya siapa ini? Bagong. Ya rada sogok ta ya. Angel ya. Untuk peserta yang kedua yaitu Alvin. Oke, wali santrinya Gus Alvin dimohon maju ke depan untuk membacakan soal. Mic-nya dipegang Bapak Alvin. Diterima Pak, satu Pak. Kepada peserta Alvin, tolong maju ke depan dan memegang mic untuk menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh Bapak. Berdiri. Berdiri ke depan sini, depan sini. Siap, dah. Kamu yang bunyi ya, aku yang bacakan ya. Teruskan nadom ini. Siap, Pak Pin. Ayo soalnya dibacakan Pak Bagas. Ya. Teruskan nadom ini. Dua hal boleh tidak menghadap kiblat. Coba Pak Bagas di Baik, ini pertanyaannya yaitu teruskan nadom ini dua hal boleh tidak menghadap kiblat. Saat sholat khauf karena darurat dan setelah i'tidal membaca kunut. Coba ulangi lagi. Dua hal boleh tidak menghadap kiblat. Dua hal boleh tidak menghadap kiblat. Teruskan. Pertanyaan seperti itu. Saat sholat Saat sholat khauf karena darurat teruskan. Dan sholat dan sholat sunnah di atas kendaraan pada saat melakukan perjalanan. Dan sholat sunnah di atas kendaraan pada saat melakukan perjalanan. Oke, cukup. Baiklah, demikian De Alvin sangat cerdas untuk menjawab pertanyaannya. Tepuk tangan. Baik, mau kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini mau saya buka lintingannya. Inilah peserta ketiga yaitu ya Allah, Alvan. Ayo wali santrinya Alvan maju ke depan. Kemungkinan bisa diwakilkan dengan ibunya karena ini anaknya dua, jadi bisa diganti ibunya. Lu nggak bisa. Kalau gitu nanti ya anakku. Oh dia anak orang gelem tanggung jawab ngei soal orang gelem. Ayo diterima sih. Cekel mikeno. Kayak nyekel gini Pak Bagas ya lo cek. Ini maju ngene lho nang ngarep kene lah ngono ditampa, mari ngono dibuka. Nya sogok, ora kulino ora disogok ametokno ora iso.
Pertanyaannya adalah Teruskan nadom ini kecuali telunjuk saat membaca. Kecuali telunjuk saat membaca ilama isyarat keesaannya. Duduk iftirosi di tasahud pertama, duduk tawaruk di tasahud kedua. Bab apa itu? Sunnah ya, Bab bab apa itu? bab sunnah sunnah sebelum sholat, sunnah sebelum sholat dan pada waktu sholat. pada waktu sholat. Oke, cukup. Tepuk tangan kepada Alvan yang sangat cerdik dan cerdas dengan tangkasnya menjawab soal yang diberikan oleh Mama. Baik, berikutnya akan saya buka kembali urutan yang nomor 4. Kopiok sik, udah kembar meneh yo. Apa-apa, memang ini suatu perlombaan yang sangat dahsyat dan unik, menguji mentalnya para wali santri dan santrinya. Ini jangan tenang-tenang saja, semua akan pasti dapat ini. Enggak mungkin ada yang enggak. Peserta yang keempat yaitu Sila. Silahkan Mbak Sila berdiri dan pegang mic-nya. Dan kepada wali santrinya Sila dimohon hadir ke depan untuk menerima soal dan dibacakan. Di panggung. Wah, ini bobotnya berat Mas, nanti takut panggungnya ambrol Mas. Kayak sogok teng mriku Mas. Oh ya, setelah disogok metu dhewe ya Mas ya. Heeh. Ayo bacakan. Dek Sila, silahkan menjawab. Teruskan nadom ini dan ketika terbitnya sang mentari. Dan ketika terbitnya apa tadi? Lu, boleh tanya. Dan ketika terbitnya sang mentari hingga sempurna terbitnya sang. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Teruskan nadom ini dan ketika terbitnya sang mentari. Dan ketika terbitnya sang mentari hingga terbit. Enggak boleh tanya dong. Ini kan cerdas cermat. Apalkan. Lagi diulangi pertanyaannya, coba. Teruskan nadom ini dan ketika terbitnya sang mentari. Hingga sempurna terbitnya sang mentari dengan ukuran 1 tombak tingginya. Perkiraan menurut pandangan mata. Ketiga, matahari di tengah langit hingga bergeser walau hanya sedikit. Dan usai sholat asar menjelang malam hingga matahari menjadi terbenam. Kelima, saat matahari terbenam hingga sempurna matahari terbenam. Kelima, saat matahari terbenam hingga sempurna matahari terbenam. Bapak. Waktu makhluk sholat. Oke, ya sangat cerdas sekali Mbak Sila untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan oleh ayahanda. Baik, yang mau saya teruskan yaitu urutan yang nomor 5. Nyon ngapunten botolnya kebur. Lah ono anu angine. Sabar nggih. Sogok sik.
Oke, untuk urutan yang nomor 5 yaitu Adinda Sabrina. Tepuk tangan untuk Adinda Sabrina dan dimohon wali santrinya maju ke depan untuk membacakan soal yang akan dijawab oleh Adinda Sabrina. Monggo Pak, mikir dipun cepeng Pak. Ya, dibuka Pak soalnya kopi Pak. Mudah-mudahan dapat yang gampang ya Pak ya. Nah, ngoten Pak. Niki sogoke Pak nangel diwedalaken Pak. Nah, ayo Gede Sabrina siap menjawab soal yang dibacakan oleh sang ayah. Gampang, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang, gampang. Nah. Teruskan nazom ini bertepuk tangan jika imamnya lupa. Teruskan nadomnya itu teruskan apa yang dibacakan Bapak tadi. Soalnya. Teruskan nazom ini bertepuk tangan jika imamnya lupa. Bertepuk tangan jika imamnya lupa, seluruh badan itu aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan di luar sholat. Jika di luar sholat seluruh badan. Sedangkan auratnya budak perempuan. Auratnya di antara lutut dan pusar, sedangkan auratnya budak perempuan. Auratnya di antara lutut dan pusar. Apa judulnya? Bab apa? Perbedaan laki-laki dan wanita dalam sholat. Dalam sholat. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mbak Sabrina, sangat cerdik sekali menjawab persoalan yang dipertanyakan oleh Bapak. Baik, selanjutnya ini mau saya lanjutkan kembali urutan ya nomor 6. Baik, peserta undian yang nomor 6 yaitu Faro. Tepuk tangan buat Alvaro. Mohon wali santrinya maju ke depan untuk membacakan soal yang akan dipertanyakan oleh peserta Faro. Mana walisannya? Ayo maju. Mulai iki apa? Oke, disogok dulu. Kalau sudah keluar, kamu yang dudut. Buka biak, bacakan. Siap Ro, gampang Ro iki. Apal Ro. Miki dipegang Ro. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cerdas. Teruskan nadom ini. Salam pertama untuk pemungkas sholat. Salam pertama untuk pemungkas sholat, terbisit niat keluar dari sholat, melaksanakan semua rukun-rukun dengan cara berurutan dan teratur, melaksanakan semua rukun-rukun dengan cara berurutan dan teratur. Bab apa? Bab Syarat sebelum sholat. syarat. Sebelum sholat. Syarat sebelum Coba sholat. dipikir lagi. Bab apa? Rukun sholat. Rukun. Sholat. Rukun sholat. Oke. Tepuk tangan dengan Alvaro, sangat cerdik sekali menjawab pertanyaan yang sangat sulit, tapi penjawabnya cukup cerdas dan tangkas. Baik, untuk peserta berikutnya akan saya buka kembali, yaitu yang nomor 7.
Peserta yang nomor 7 yaitu Anjas. Bagaimana? Di cancel. Oke. Alah kari cah loro mbok mingsut ngono sing urung sapa ya mu? Wih, kok soalnya terus tak sentak? Baik, karena Anjas tidak hadir dan di cancel, dilanjutkan dengan berikutnya. Urutan yang nomor 8 yaitu Lema Amel. Ya, kepada monggo, wala Pak Haji Joko niki dipun cepeng miki. Ya, mugi-mugi gampil, pil gombal gampil gampang, pil gombal gampil gampang. Ayo, Amel siap menjawab. Ini pertanyaan yang sangat dahsyat. Tak cepengaken Mbak, nggih, tak jerengi ngeten Mbak. Teruskan nadom ini. Teruskan nadom ini merapatkan perut dan kedua paha. Merapatkan perut dan kedua paha ketika waktu ruku dan sujud tiba. Membaca tasbih jika imamnya lupa di Coba lagi ulangi. Merapatkan. Merapatkan perut. Dekatkan mic-nya Nduk, biar banter Nduk. Dekatkan mic-nya. Ketika waktu ruku dan sujud bagi wanita, wanita harus memelankan suara di dekat laki-laki, bukan makromnya. Bertepuk tangan jika imamnya lupa seluruh badan, itu aurat wanita kecuali wajah, dan telapak tangan jika di luar sholat seluruh badan. Sedangkan auratnya budak perempuan, auratnya di antara lutut dan pusat. Sedangkan auratnya budak perempuan, auratnya di antara lutut dan pusat. Bab. Perbedaan laki-laki dan wanita dalam sholat. Oke, sangat cerdas sekali Mbak Amel untuk menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Akhirnya dijawab dengan santainya. Baik, untuk peserta terakhir yang nomor 9, ya siapa tahu namanya Faro ada 2 ya, tidak tahu. Ya Abdulnya ya dibuka dulu. Faro. Siapa yang belum dapat? Tunjuk tangan. Hehehe, ayo ya maju ke depan. Tinggal terakhir aja. Ini pertanyaan paling gampang sendiri nih. Ya bapaknya dipanggil dulu. Ya kan rebutan apa tak wakili piye? Iki anakku apa piye rek? Nggur kon maju ngeki soal kok do rebutan ora. Karena rebutan sregep ngono rebutan wegah rek. Wah, Pak Haji Jumadi. Monggo. Monggo, Pak, dibuka soalnya, Pak. Tinggal 1 ini bagiannya. Siapa iki mau? Anjas enggak hadir. Ini juga tak jembenge wis sing maca, Ju. Nah, ngene, Ju. Yo, jawab, Duk. Cerdas, Duk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan nadom ini, dahulukan anggota sebelah kanan. Mana gampang. Dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan. Bergegas dalam usapan dan basuhan, sunnah wudhu yang perlu dilestarikan. Bergegas dalam usapan dan basuhan, sunnah wudhu yang perlu dilestarikan. Bab. Bab apa? Sunnahnya wudhu. Sunnahnya wudhu. Sunnahnya wudhu. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi Pak Glenn, ke-9. Pak Glenn, Ya? mohon maaf tadi
saya ada yang salah ketik untuk sila soalnya. Itu karena masih ada sisa satu soal. Oh iya iya siap Coba, siap. Saya tadi salah ketik. Wah, soalnya Riki, ketika waktu yes. dibuka. Mohon maaf. Ayo, sila karena tadi soalnya ada yang salah Mohon ketik. diulang untuk Mas Tono di situ Ya, ada satu soal ayo lagi. Bapak Tono maju kembali. Membacakan soal. Karena ini masih ada sisa soal ini bonus Mas ini. Bonus. Ini nanti kalau bisa menjawab hadiahnya bukan Vespa lagi. Tapi Honda Jazz. Makanya itu saya kan hadiah wis teko. Cacakan Mas Tano. Ya, jembenge kene. Teruskan nadom ini. Ketiga, Iki jane don apa to iki? Don kali ya? ketiga matahari di tengah langit. Hingga bergeser walau hanya sedikit. Dan usai salat asar menjelang malam hingga matahari menjadi terbenam. Kelima saat matahari terbenam hingga sempurna matahari terbenam. Kelima saat matahari terbenam hingga sempurna matahari terbenam. Oke. Bapak dulu? Waktu makruh dalam sholat. Waktu Makruh dalam sholat. waktu makruh dalam sholat. Oke. Oke, sangat cerdik sekali. Mbak Sila gampang sekali dijawabnya. Baik, untuk yang ke-9 soal sudah dijawab dengan cerdasnya para santri-santri TPQ Nur Yasin. Pripun, Pak? Hai. Pripun Ustadz, untuk selanjutnya apakah ada perlombaan lagi atau masih gimana? Ini ada nilainya, ada yang sama 4 Waduh. orang. Untuk yang saya Tunjuk. panggil dimohon tetap di panggung, yang lainnya turun. Yang pertama Amel, Sila, Zahira, dan Zahwa. 3, tetap di panggung, jangan turun. Yang lainnya turun. Yang tetap dipanggil di panggung, jangan Zahwa, turun. Zahira, Amel, dan siapa tadi? Ya udah itu. Nah, ini yang pertanyaan yang ini beda. Tadi kan acak nadom. Sekarang cepat-cepatan jawab soal. Jadi kalau sudah soal diketahui, saya membacakan soal, cepat-cepatan angkat tangan. Cepat-cepatan angkat tangan. Paham? Oke. Nih, cerdas semat yang asli ini. Pokoknya sekiranya belum selesai menjawab soal langsung saya tahu gitu. Di dalam sholat itu terdapat berapa macam sunnah? Coba Sila. Di dalam sholat terdapat berapa macam sunnah? Di dalam sholat ada berapa macam sunnah? 1, 2, 2, apa aja? Sunnah hayat, sunnah abaat, sunnah hayat. Coba bacakan nadomnya. Dari awal. Coba. Sunnah membaca azan sebelum sholat serta iqamah ketika hendak sholat. Dalam sholat ada 2 macam sunnah, yakni sunnah abaat serta sunnah hayat. Sunnah abaat yaitu baca tasyahud dan setelah i'tidal membaca kunut. Pada sholat subuh rakaat kedua, witir Ramadan di separuh kedua. Oke. Udah. Lanjut pertanyaan yang kedua. Yang kedua.
Coba bacakan niatnya mandi wajib. Coba Amel. Ya, enggak. Niatnya mandi wajib. Niatnya mandi. Niatnya mandi. Niatnya mandi. Nadomnya. Niatnya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawaitu huslali raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Artinya Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. coba ulangi. Nawaitu. Nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Artinya Saya niat mandi besar untuk menghilangkan najis besar fardu karena Allah Ta'ala. menghilangkan apa? Menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Berapa macamnya sholat sunnah yang mu'akad? Siapa dulu tadi? Siapa? Zahwa, ayo Zahwa. Berapa macam sholat sunnah yang mu'akad? 3. Apa aja? Sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Coba bacakan nadomnya. Syarat wajib sholat itu ada 3. Islam balik dan juga sehat akalnya. Sholat sunnah itu ada 5. Sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istiqo yakni memohon hujan, sholat gerhana matahari dan bulan. Sholat sunnah yang ikut pada fardunya 17 rakaat itu banyaknya. Sebelum subuh sholat 2 rakaat, sebelum zuhur sholat 4 rakaat, setelah zuhur sholat 2 rakaat, sebelum asar sholat 4 rakaat, setelah maghrib sholat 2 rakaat, setelah isya sholat 3 rakaat, 1 rakaatnya untuk sholat witir, 1 rakaat paling sedikit witir. Sholat sunnah yang mu'akad 3 macam, sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Sholat sunnah yang mu'akad 3 macam, sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Terakhir, soal terakhir. Didengarkan baik-baik. Bacakan niatnya sholat witir. Sila. Usolli sunnata witri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Artinya? Saya niat sholat sunnah witir 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Terus yang satu? Usolli sunnatam minal witri rak'atan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya? Saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat. Saya niat sholat sebagian dari witir 1. Coba.
Saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Coba ulangi yang 2 rakaatnya tadi. Tusalli sunnatam minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adza ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sebagian dari witir 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Oke, udah cukup itu aja. Oke, Silakan dan selesainya kembali sudah. ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dengan cerdas. Demikian cerdas cermat yang saya pandu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.